Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur untuk seluruh berkat dan juga seluruh karunia yang telah dilimpahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali Engkau kumpulkan untuk bersama-sama bersekutu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk berkat-berkat dan juga karunia kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami hendak memuji nama Tuhan dan juga akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin persekutuan kami malam hari ini. Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga setiap kami boleh benar-benar dimampukan untuk mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir, dan kami semua boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami hendak menyerahkan permohonan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga seharusnya ya menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap perilaku kehidupan kita. Kehidupan kita yang kudus, kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita pujikan sebuah lagu, Ku Ingin Berperangai.
Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta David. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami, Tuhan yang akan menopang kami, sehingga firman-Mu betul-betul termeterai di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang akan menjaga lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan bersabdalah, karena kami sungguh sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 yang berbunyi demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Satan! Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa."
Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ya, sekalipun juga ada pepatah yang mengatakan apalah arti sebuah nama, tetapi rupanya tak dapat dipungkiri bahwasannya manusia hidup di dunia ini dikenang namanya. Tentu semuanya itu bukan asal mengenang namanya saja, melainkan si empunya nama tersebut telah berbuat apa di dalam kehidupan di dunia ini. Maka dari itulah wajar jika setiap orang tua memberi nama anaknya yang baru lahir, dan kebanyakan adalah karena dia memiliki harapan atau doa bagi anaknya yang lahir tersebut melalui nama yang diberikan. Dengan demikian, saudaraku, nama seseorang itu pasti akan dibawa dari lahir sampai mati. Nah, saudara, di dalam bacaan kita saat ini, kita pun dapat melihat seorang yang bernama Yesus. Karena pengajarannya, juga karena karya-karyanya yang ia kerjakan selama ini, maka banyak orang yang tahu siapa Yesus itu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam khotbah saya pada hari Minggu kemarin, bagaimana basis karya pelayanan Yesus adalah di Kapernaum. Maka dari itulah tak heran jika suatu saat Yesus diberi kesempatan untuk mengajar di Bait Allah atau di sinagoge. Tentu, itu semua karena banyak orang sudah mengenal nama Yesus sebagai guru atau sebagai seorang pengajar. Namun, pada saat Yesus memberikan pengajaran di Bait Allah tersebut, apa respon orang banyak? Ya, pada hari Minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana ada 2 kali orang banyak takjub atas apa yang dilakukan oleh Yesus di Bait Allah. Yang pertama, mereka takjub dalam artian terpesona ketika mereka mendengar pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa, tidak seperti para ahli Taurat. Saudara bisa lihat di ayat 22. Kemudian yang kedua, mereka takjub dalam artian terkejut, ya, atau heran. Ternyata bukan hanya pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga pelayanannya ya penuh dengan kuasa, sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Ya, saudara bisa cermati di ayat 25-27. Nah, kan tetapi saudaraku, ternyata ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum dan rasa heran. Apa yang dilihatnya tidak membuat pribadi mereka ingin mengenal lebih dekat Yesus. Ya, mereka tidak ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, memang mereka terus memperbincangkan tentang Yesus. Bahkan sampai kabar itu cepat tersebar di seluruh Galilea. Namun sekali lagi, semuanya itu hanya sebatas perasaan takjub belaka. Ya, Alkitab memang tidak menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang percaya Yesus. Tapi ya itulah, ya, ada satu kesan bahwa mereka hanya takjub, hanya heran. Dan ironisnya, saudaraku, Alkitab justru menyebutkan bahwa roh jahat tahu tentang Yesus. Saudara lihat di ayat 24. Bahkan, roh-roh itu takut kepadanya dan mentaatinya. Ya, ada di ayat 27.
Dan yang lebih luar biasa lagi adalah roh-roh jahat sampai mengakui bagaimana Yesus adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudaraku, tentu ini dapat menjadi perenungan tersendiri bagi kita. Bagaimana roh-roh jahat atau iblis mengenal dengan baik siapa Yesus, bahkan takut dan taat kepadanya. Nah, lantas jika kita yang katanya para pengikutnya, tetapi kita kurang mengenalnya, serta tidak pernah taat kepada kehendaknya, kira-kira cap atau stempel apa yang patut diberikan kepada kita? Bukankah itu berarti ketaatan kita justru kalah jauh dengan iblis-iblis ataupun roh-roh jahat yang selama ini kita cap sebagai musuh Allah? Nah, mari saudaraku, kita renungkan bersama. Jangan sampai kita para pengikut Kristus justru kelakuannya lebih buruk daripada iblis-iblis ataupun roh-roh jahat. Nah, maka dari itu saudaraku, mari kiranya kita boleh senantiasa ingat bahwa hidup ini cuma sebentar. Ya, urip mung mampir ngombe. Sehingga kita akan buat apa di dalam kehidupan yang sebentar ini? Apakah kita akan meninggalkan nama yang baik? Atau sebaliknya, kita akan meninggalkan nama yang kurang baik? Ingat saudaraku, nama kita itu melekat erat kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita menanggung malu ketika kita meninggalkan nama yang buruk di dalam dunia ini. Kasihan saudaraku, anak cucu kita, ketika mereka mungkin ya suatu saat berbuat salah ya atau berbuat yang kurang benar, selalu dan selalu ya orang akan mengkait-kaitkannya dengan kita. Karena kayak siapa sih? Kayak keturunan siapa sih? Kayak putunya siapa sih? Lalu ketika orang mengetahui bahwa dia adalah anak dan cucu kita, ya, mereka akan bergumam, oh pantes anake kae, oh pantes putune kae, ya pantes kelakuannya kayak kue, anu turunan. Ya saudara, kasihan anak cucu kita, ya. Nah, untuk itu mari sebagai para pengikut Kristus, jagalah nama baik kita sebagai para pengikut Kristus. Dan caranya adalah dengan meneladani apa yang sudah Yesus buat dan lakukan bagi dunia ini. Biarlah ketika kita sudah hidup dengan teladan Kristus, maka kelak kita pasti akan meninggalkan nama yang baik, nama yang harum. Buatlah anak cucu kita bangga memiliki orang tua seperti kita yang hidupnya senantiasa diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Dan pada akhirnya setiap orang yang mendengar nama kita akan langsung memuji dan memuliakan nama Allah. Ya, ketika orang mendengar nama Yesus, orang langsung berkata, sungguh dialah yang kudus dari Allah. Demikian pula dengan kita. Ketika orang mendengar nama kita, pastikan orang itu akan berkata, sungguh dialah orang Kristen yang sejati. Jadi saudaraku, mari mulai saat ini tetap setia menjadi pengikut Kristus dan teruslah berjuang untuk meneladaninya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bagaimana kami adalah para pengikut-Mu, sehingga mestinya kami harus meneladani apa yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Tuhan berkati supaya kami boleh meninggalkan nama yang baik, sehingga anak cucu kami akan bangga memiliki orang tua seperti kami yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa taat kepada Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolonglah saudara-saudara kami yang sakit ini. Biarlah kasih setia Tuhan melingkupi mereka. Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Juga untuk orang-orang yang saat ini terpapar virus COVID-19, biarlah Tuhan jamah, Tuhan yang akan menyembuhkan sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Tuhan, kami pun teringat untuk orang tua kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Tuhan, tolonglah mereka. Fisik mereka memang lemah, tapi biarlah Tuhan yang akan terus topang mereka sehingga mereka boleh tetap kuat, boleh tetap sabar, dan mereka boleh semakin hari semakin beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah dalam masa-masa yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, gereja-Mu boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Biarlah gereja-Mu boleh terus memancarkan sinar kasih Tuhan. Mau juga memberkati untuk negara dan bangsa kami. Tuhan, Kau tahu pada musim-musim hujan seperti ini ada begitu banyak bencana yang terjadi. Tuhan, berkati saudara kami yang saat ini terkena bencana tanah longsor, banjir, dan saat ini Tuhan kami juga mendengar Gunung Merapi serta Gunung Semeru yang mulai erupsi. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong orang-orang yang saat ini menjadi korban bencana-bencana alam tersebut. Tuhan, di masa-masa seperti ini cuaca tidak menentu Tuhan, biarlah Tuhan tetap topang kami dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kesehatan yang baik dari Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mau juga memberkati pemerintahan kami yang saat ini mendistribusikan vaksin. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati, sehingga distribusi vaksin boleh berlangsung dengan aman, lancar, dan pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Dan pada malam hari ini kita dapat mengumpulkan persembahan dengan beberapa alternatif sebagai berikut. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Puji syukur ya Tuhan, di mana berkat-berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Engkau senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dan puji syukur juga Tuhan, jikalau di dalam persekutuan doa malam hari ini, kami juga boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, ajarkan dan mampukan setiap kami untuk terus memberikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur pada malam hari ini kami semua boleh Engkau teguhkan, Engkau kuatkan iman kami melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Biarlah setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kehidupan kami boleh senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dengan satu pujian, Setialah, Setialah. Ya, Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini, dan kiranya kita semua boleh senantiasa diberkati Tuhan dan terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berjumpa minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.